Jadi ketika kita sudah mengaktifkan kesadaran kita sudah consciousness, kita akan mengalami yang namanya divine grace. Dan melalui divine grace kita akan diberikan banyak sekali anugerah. Salah satunya yaitu unveiling atau penyingkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi pada pembelajaran hari ini. Kita akan banyak membahas pembahasan dan materi-materi yang menarik. Kita banyak bahas tentang consciousness, juga ada tentang the self, tentang objek pengalaman, dan the space, dan lain sebagainya. Kita mereview pembahasan minggu lalu, itu kan kita sudah membahas tentang bahasa hati, rasa, dan juga intuisi, dan juga consciousness. Seperti yang kita sudah tahu bahwa kesadaran itu pastinya merefleksikan sesuatu. Salah satunya direfleksikan lewat feelings yang ada dalam kolbu atau hati. Hati itu juga merupakan refleksi dari consciousness. Jadi ketika kita sudah mengaktifkan kesadaran kita sudah consciousness, kita akan mengalami yang namanya divine grace. Dan melalui divine grace kita akan diberikan banyak sekali anugerah. Salah satunya yaitu unveiling atau penyingkapan. Disinilah kita akan selama ini rahasia-rahasia yang ada di hidup kita itu mulai satu persatu terungkap. Kita tahu makna-makna dan hikmah-hikmah yang terjadi di balik pengalaman-pengalaman yang kita alami. Nah, unveiling ini bisa tersingkap dalam bentuk form, dalam bentuk yang bisa kita lihat ya, mungkin dapat kita pegang, atau juga dalam bentuk meaning atau arti, makna, atau hikmah. Ketika kita mengalami unveiling ini, kita akan memahami hakikat dan esensi dari kehidupan kita gitu selama ini, dan segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita akan memahami hikmah dari tragedi atau pengalaman atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi di kehidupan di sekitar kita itu adalah image atau proyeksi dari kesadaran atau consciousness, dari level kesadaran kita. Jadi superimposition from consciousness. Nah, disitulah kita memahami bahwa kesadaran itulah realita itu sendiri. Kita juga sedikit membahas tentang experiencing. Kan di dalam kehidupan kita itu kita akan dihadapkan oleh banyak realita ya, atau pengalaman-pengalaman. Nah, ketika kita dihadapkan oleh pengalaman-pengalaman tersebut, apa yang akan terjadi ketika kita menghadapinya tanpa awareness? Gitu. Jadi consciousness kita belum aktif, kesadaran kita belum aktif. Apa yang akan terjadi? Nah, disitulah kita sudah pernah membahas ini ya di pembelajaran sebelumnya, ada yang namanya separate self. Jadi ketika kita tidak melibatkan awareness di dalamnya, kita tidak akan merasakan liberation. Gitu. Kita tidak akan merasakan freedom atau kebebasan atau kemerdekaan, karena pengalaman itu adanya di dalam imajinasi, di dalam pikiran, ya, di dalam mind gitu. Nah, ketika kita masih menggunakan mind, di sana tidak ada awareness, of course we will experience suffering, kita merasa gelisah atau negative emotions gitu. Di situ kita, kenapa saya bilang tadi kita tidak akan merasakan atau mengalami liberation gitu ya, pembebasan, karena kita masih terkungkung oleh pikiran kita sendiri, kita masih dikontrol gitu. Di sini kita mengalami mind clouds, mind attack, dan vibrasinya pun masih force gitu. Jadi kita tidak memiliki power gitu. How can we have the power gitu? Karena bahkan kita pun belum mengaktifkan consciousness kita. Nah, jadi karena pengalaman itu adanya di imajinasi kita, di pikiran kita gitu ya, di psychological mind, disinilah akan terjadi yang namanya dichotomy of control gitu. Jadi kita tahu bahwa di hidup kita ini ada hal-hal yang bisa kita kontrol, dan lebih banyak lagi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu ya, faktor-faktor eksternal. Nah, dichotomy of control ini itu akan terbagi menjadi dua, hal-hal yang ada di bawah kendali kita dan hal-hal yang not under our control. Yang dimaksud dengan kendali di sini bukan hanya
soal kemampuan kita memperoleh atau mendapatkan sesuatu, namun juga bagaimana kita mampu untuk mempertahankan hal yang sudah kita peroleh tersebut. Jadi hubungannya dengan experience with awareness tadi adalah jika kita tidak memiliki consciousness, kita akan dikendalikan oleh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan tadi, hal-hal yang out of our control. Contohnya apa? Contohnya tindakan-tindakan orang di sekitar kita gitu. Bagaimana mereka memperlakukan kita gitu, how they treat ourselves, itu kan sebenarnya proyeksi dari bagaimana mereka menghormati diri mereka dan proyeksi dari penghargaan terhadap diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka disrespect kita, tidak menghormati kita, tidak menghargai kita, dan kebetulan di situ kita experiencing without awareness, tidak ada consciousness, nah disitulah kita malah terkontrol oleh perlakuan mereka gitu. Kita malah jadi suffering, malah jadi kecewa, malah jadi questioning our self-worth. Ini apakah am I not good enough to be respected gitu. Kita malah mempertanyakan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita pertanyakan gitu. Kita malah jadi merasakan negative emotions. Nah, apalagi kan banyak sekali hal-hal faktor-faktor eksternal itu yang tidak bisa kita kendalikan, seperti kekayaan atau popularitas kita atau banyak ya hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ketika hal-hal tersebut itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak berjalan sesuai dengan harapan dan plan awal gitu. Nah, di situ faktor-faktor eksternal lah yang malah mengendalikan kita gitu, because the consciousness is not activated and we don't have the power gitu kan, kita malah adanya force dan bukan power. Kita nggak hal-hal yang out of our control ini malah berbalik mengontrol diri kita malah jadi suffering. Nah, itulah kenapa tadi saya bilang pentingnya we experience with awareness gitu. Kita melibatkan awareness gitu. Ketika kita sudah consciousness, sudah awareness, mau kita misalnya gagal gitu, tidak diterima lamaran kerja, atau kita jatuh miskin, atau ada orang yang tidak menghargai kita gitu, treat us badly, kita tidak peduli. Maksudnya tidak peduli atau cueknya ini dalam konotasi yang positif. Kita tidak membiarkan hal tersebut itu mengontrol diri kita, mengendalikan kita gitu. Kita tetap akan stabil, kita tetap akan tahu kok bahwa diri kita berharga walaupun orang ini mendisrespect kita di situ sadar bahwa mereka lah yang tidak menghargai diri mereka sendiri. Itu contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pentingnya experiencing with awareness. Nah, disinilah ketika kita sudah mengaktifkan consciousness, disinilah kita akan mengalami sendiri di kehidupan kita yang namanya happiness comes from within. Disinilah kita sadar bahwa memang happiness itu comes from within. Happiness itu comes from hal-hal yang bisa kita kontrol. Bagaimana cara kita memandang sesuatu, bagaimana kita merespon sesuatu gitu, bukannya bereaksi tapi merespon. Gitu. Disitulah kita we are finally happy. Disitu we find true happiness. Berbicara tentang the self, kita kan pasti sering ya melihat orang atau bahkan diri kita sendiri gitu, ketika kehilangan barang kita panik, kita kalang kabut gitu, panik mencari di mana barang ini berada gitu. Tapi seringkali kita lihat bahwa orang yang mulai kehilangan the self-nya, diri sejatinya itu, bahkan dia pun tidak sadar bahwa dia sedang kehilangan the self-nya gitu, sadar pun tidak, apalagi dicari. Orang yang kehilangan diri sejatinya itu kesadarannya akan sulit untuk kembali kepada Tuhan. Itu kan kita sudah pernah bahas di pembelajaran sebelumnya bahwa orang yang sudah consciousness, orang yang sadar itu dia sebenarnya ketika dia hidup di dunia tapi kesadarannya sudah dia sudah conscious itu sebenarnya dia sudah kembali kepada Tuhan gitu. Pada hakikatnya dia sudah kembali kepada Tuhan. Itu karena ketika orang sadar, maka kolbunya itu dia sudah menggunakan the heart, kolbu, di mana kolbu atau the heart itulah Tuhan sendiri. Kan kita sudah bahas tadi bahwa hati adalah penampilan atau tampilan dari consciousness gitu. Hati adalah proyeksi atau refleksi dari consciousness. Ada hadis yang mengatakan bahwa bahkan langit dan bumi pun tidak cukup untuk menampung Tuhan.
gitu. Ini tidak bisa ditelan bulat-bulat ya kan. Dimaksud langit dan bumi tidak cukup untuk menampung Tuhan, itu kita tahu bahwa langit dan bumi itu terbatas, ya luasnya terbatas. Dapat dihitung berapa kilometer persegi itu luas daratan atau luas bumi kita atau luas lautan. Sedangkan Tuhan itu adalah suatu zat yang tidak terbatas, itu limitless. Nah, yang satu-satunya hal yang bisa menampung Tuhan itu adalah kolbunya orang mukmin, the heart-nya orang mukmin. Itu jadi karena kolbu itu komponen dari diri manusia yang tidak terbatas gitu, dia limitless, dia sangat luas dan luasnya itu tidak terbatas sampai bisa cukup untuk menampung kehadiran Tuhan.